Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita kompak selalu dan selalu istiqomah. Pertama sekali puji serta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Allah yang telah berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, diberikan kesempatan kita untuk bisa melaksanakan ibadah dan selesai sholat subuh kita berjamaah. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita lanjutkan ulang-ulang kaji kita. Lah tiba di surah Al-Maidah ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'iratun fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indihi fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat 52 surah Al-Maidah Allah berfirman, Fataral ladzina fi qulubihim maradun. Kata Allah, maka engkau akan melihat orang-orang yang di dalam hati mereka itu sakit. Persoalan orang yang mewalikan orang Yahudi dan Nasrani itu ada di dalam konteks di antara umat Islam itu sendiri. Ada orang yang dalam hati itu mengandung rasa benci, rasa sakit hati, dendam, bingi, iri dan segala macam. Maka diberitahukan bahwa engkau juga melihat mereka yang di dalam hati mereka itu disebutkan dengan sakit. Artinya adalah lemah i'tikad mereka, lemah akidah mereka. Kalau bahasa wae babeda jo perkataan dengan perbuatan. Sehingga disabuikan di dalam tafsir nan orang nan dicaliak dek Nabi nan hatinya tu penuh dengan rasa benci, sakit dan jejoknya mencela orang tu adalah Abdullah bin Ubay. Namanya pakai Abdullah bin Ubay. Dia adalah tokoh munafik, kapal rombongan munafik. Itu nan tasabuk bana di dalam sejarah sosok Abdullah bin Ubay, induk angkang munafik. Kalau dicari parangai, Nabi akan kok sholat di belakang Nabi di mana? Nabi di mukot di belakangnya sendiri.
Tibo Nabi nyo songsong trompa Nabi tu nyo lataan elok. Kaluanyo Nabi nyo jumbana karake kaki Nabi trompa. Tapi di belakang Nabi nyo mencibi ya. Di belakang Nabi nyo menyindia-nyindia ya. Di belakang Nabi nyo mencuki-cuki ya. Di belakang Nabi pokoknya iya aja loh jangan. Jadi itu yang ditemukan juga orang-orang seperti itu. Apalagi di zaman kini orang dia donawa mengecek pakai lo ada. Dia abu-abu di sanjung-sanjung tapi di belakang tu muncung kencong tu. Aja muha, ia tu nyu tu aja. Tu nyu aja. Berarti tergambar bahwa ada potret manusia itu, manusia yang di dalam hati mereka itu mengandung rasa benci. Ini kok kalau dibaca sejarah Abdullah bin Ubay, nyata masuk tokoh nan terkemuka di Madinah. Tapi dengan datangnya Nabi Muhammad kasudahnya baalai. Tempi gelombang laban tu inyo nang pelang tinggal tenangka di sanjung-sanjung orang. Nabi hijrah ke Madinah. Banyak pengikut Nabi. Orang ikut ke Nabi bukan dek nota tapi karena ketauladanannya. Orang ikut ke Nabi bukan melihat dari keturunannya, bukan melihat dari sukunya, bukan dilihat dari bentuk rupanya, tapi mengikuti Nabi itu karena kelembutan hati Nabi, keindahan akhlak Nabi, sesuai kata dengan perbuatan. Taraso orang kepemimpinan Nabi itu. Ia memang butuh orang dengan sosok kepribadian Nabi. Dek tempi gelombang ternyata orang kau menyimpan rasa dendam. Di mungkonyo yuan cancak mencari aman. Mencari aman. Di belakangnya memprovokasi. Memprovokasi ko baswawe masuk-asuang. Madu-adu domba. Mamaneh-manehan. Takah dulu awak kene-kene memaneh-manehan itu dia ambil batu dua. Dia loncengnya ke kaki kawannya cek, dia loncengnya ke kaki. Disabu itu di karang-karang aja. Atau ke pulau Bak itu mah. Batu ya lo tu kene dipijaknya kawan tu rasa dendam. Seolah-olah batu tu tadi lah kapal Bak. Kalau orang kapal Bak diinjak-injak. Walaupun itu disimbolkan memang batu ni, tapi dinarasikan seperti itu muncul rasa emosi marah boy nyusi siang lengan baju nyuangke Sarawak langsung disosok lagi angka katubana. Jadi jak dulu awalah dojo diajan untuk masuk-masuk. Kalau orang Balando kayu memang teori masuk-masuk ku pandai. Teori itu domba DPD et impera. Itu tu dia dua-dua nak mamak jo tokoh agama. Dumbu cek diming-imingnya DGPT cie atau DG pangke. Dia wala yolo kecewa padahal orang kau sedang madu-adu domba masuk-masuk. Aikolah nampak yang berbahaya. Termasuk sosok Abdullah bin Ubay. Namun boleh pakai Abdullah. Lah Muslimnya mengaku Islam, solat aja di belakang Nabi, baju gak tidak. Nanti kata benar. Memang digambarkan bahwa sosok Abdullah bin Ubay terlihat secara lahiriah seolah-olah bersahabat. Seolah-olah berteman, tapi di belakangnya menjadi musuh.
Itu namanya musuh dalam salimut itu tadi. Nah, itu yang berbahaya. Jadi Abdullah bin Ubay rasa dongkol, rasa dengki, tidak bisa menandingi keunggulan Nabi Muhammad, karena keunggulan Nabi Muhammad itu bukan dipaksa, tetapi Allah hadirkan di dalam diri Nabi Muhammad itu ketauladanan, ada daya tarik, ada aura kepemimpinannya itu. Kalah pamore, hati-hati lo awak, ko ado awak sedang bersinar, kecurang ini menyala, berkibar, sedang naik daun, ini ada orang yang merasa tersaingi, padahal mungkin awak tidak bermaksud untuk menyaingi, awak tidak bermaksud untuk mengalahkan. Kalau Nabi Muhammad itu kan menang tanpa mengalahkan, mulia tanpa menghinakan. Tetapi tanpa disadari ada orang yang merasa terhina, ada merasa terkalahkan. Diam-diam hanya membangun sebuah konspirasi namanya kira. Ditampilkan sosok yang bersahabat melakukan pendekatan, tapi di belakang ini punya misi tersendiri, berbahaya. Apa musang bulu ayamnya musang, tapi bulu ayam bakawan ayam kilo ayam ko nak kerikudo. Mangko di dalam Al-Quran ada juga surah Al-Munafikun, setelah surah Jumat itu ada surah Al-Munafikun. Begitu saking berbahayanya anak munafik itu tadi. Maka Abdullah bin Ubay itu adalah simbol tokoh munafik. Kalau bahasa Piamane Indo angkane, di dalam hati mereka mengandung rasa dendam, rasa benci. Itu namanya sakitnya dia. Itu jejoknya mencela orang itu dalam hatinya, mencela orang berprestasi, mengurutu dia, membunuh dia, ya bana bakuro-kuro dia. Nah, itu berbahaya. Nah, mereka kau yusari'una fihim, nyo bersahabat jo Nabi cik di muka Nabi, nyo bercerita seolah-olah bagian dari pengikut Nabi. Tetapi yusari'una fihim, mereka juga bersegera bergabung, berkoalisi dengan mereka yang disebut di dalam pewalian Yahudi dan Nasrani tersebut. Jadi disikonyo baca itu tapi balik lo berkoka kelompok itu bergegasnya bahasa gironya mengaban sebaliknya, memata-matai. Aikolah nang karajoe Abdullah bin Ubay dibuat lo musajid cie didakir musajid Kuba. Modusnya motifnya memata-matai orang Islam. Kalau Belanda kan memang disusupinya lo ada namanya Senok Honggrani, orang orientalis, hafal Al-Quran apa yang kalian mengaji santiang. Setiap tanyo dapat jawe. Tetapi ada misi terselubung di balik itu. Ikonnya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu, jadi di dalam hatinya terkandung rasa benci, sakit, dan kemudian di belakang itu mereka bergabung lagi dengan kelompok itu menyusun strategi mereka. Yaquluna, mereka berkata dengan membuat alasan-alasan, membuat uzur, membuat apalah namanya. Kalau akan ada misi-misi besar yang akan dirumuskan oleh umat Islam, nyoba anang kanu jadi itu, anang kalape, anang terhindar. Di mangkonyo tetap ada tanda-tanda orang yang sama seperti Abdullah bin Ubay. Jadi mereka juga berkata, tetapi dengan memberikan alasan keuzurannya, naksha antusibana dairatun. Kami ini khawatir, kami ini takut
kalau seandainya beredar kepada kami musibah, sampai kepada kami kok musibah, ala namo musibah kemarau, atau sampai kepada kami kekalahan, kok kapai parang wak kalah hendak dah waktu dah. Malah ke kami itu mah, tibolo ke kami bencana tak katu, kok kapai parang kekalah wak manganya. Jadi mematah-matahan semangat. Ikonyo Abdullah bin Ubay di dalam perang Uhud, Nabi Muhammad itu mengirim pasukan sebanyak 1000 pasukan. Tetapi di dalam perjalanan Abdullah bin Ubay mempengaruhi hampir 300 orang dari yang 1000 itu tadi. Berarti kan dah bedanya sampai 3 itu. Dipengaruhinya, dikomporinya, dihasutnya, agitasi namanya. Kecilnya. Mengadalah awak kaca. Pai parang awak. Mati dah awak. Sama bunuh-bunuh diri, coba lihat dia awak. Pulang awak lalu bakaru apa kolumun awak. Kau adalah suatu. Cara pandang dari Abdullah bin Ubay ko disampaikan kepada sebahagian sepertiga dari pasukan Nabi yang sudah dirancang, yang sudah disusun, yang sudah dimanage, sudah diberikan pembagian tugas dan kerja pada pos-pos tertentu. Di perjalanan ada yang berkhianat. Itu orang munafik itu ayatul munafik. Ada ayat ciri-ciri orang munafik itu salah satu 3. Iza apa yang pertama? Iza apabila dia berkata bohong, berjanji mungkin, kalau dipercaya berkhianat. Jadi itu 3 ciri-ciri orang munafik. Kalau dia mengecek, kecek kan saya kicu aja, duto. Kalau dia diberikan kepercayaan, dia berkhianat. Diberikan penugasan, justru dia melakukan pengkhianatan. Dia lakukan pengembosanan, dia lakukan pengembosan pasukan kau tadi dari 1000 hingga 700. 300 dibawa pulang, disuruh balik. Iming-imingnya nyono selalu memberikan semacam informasi kalah wak deko. Manga waktu konyol aja wak, beko rugi awak. Berarti optimismenya tidak ada, semangat juangnya tidak ada, semangat tarungnya tidak ada. Padahal Nabi Muhammad sudah membakar semangatnya untuk berjuang, untuk bergerak, berjihad di jalan Allah. Tapi ada yang malaman. Ikutlah dalam kenyataan kehidupan. Ada yang menyuruh, ada yang melarang. Kalaulah di kampung ada yang takatu, alamek karam kampung wak. Nanti tuh jonek mama alim ulama atau sebagian lah menyampaikan wak buik wak untuk kebaikan. Tapi ada yang menyuruh, ada yang melarang. Akhirnya bertingkah. Walaupun dinamika itu buliahnya kan disebutnya basilang kayu ditungku, di situ api mengkukai duit. Basilang itu ketika merumuskan satu kegiatan. Tapi kalaulah didapatkan suatu kesepakatan, keputusan, nah dua cerita lain. Keputusan lah menjadi keputusan bersama. Nah dua cuci tangan, ambo dah dua satu, ambo dah setuju ke, dah tu memata-mata itu ciri-ciri orang munafik. Anam banyak hal itu nanti terjadi di kampung awak, dimanapun itu, di lembaga, di kantor, di instansi, di organisasi. Mencuci tangan, jurus selamat, sama juga pilih. Kan syaitan tu kan dikatakan wa kana syaitanu lil insani khazula. Nyo syaitan ko kalau lah hancur awak, lah punah awak, nyo cuci tangan, nyo melepas diri leh. Kata. Jadi komporan-komporan dari Abdullah bin Ubay seperti itu.
berhati-hati ya Wak dengan orang yang bercirikan seperti Abdullah bin Ubay. Berbahaya. Kalau baswa wae, kalau balawan jorang jumusuah jaleh nangka ditembak atau nangka dia doi jaleh balo strategi awak, balo cara awak untuk melakukan perlawanan terhadap mereka. Ini jaleh. Tapi kalaulah berhadapan jorang munafik, pan yang wade tak Abdullah bin Ubay, inyo Islam katanya. Sholat aja di belakang Nabi. Ketika Nabi keluar, trompa Nabi nyo tukang taktiang aba aja gak tu lihat. Tetapi di balik itu nyo punya misi tersendiri. Ikolah kita yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri orang yang munafik itu pun digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati kita dengan seperti itu. Berkata Allah Ta'ala, fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Maka semoga Allah mendatangkan kemenangan. Artinya adalah mendatangkan pertolongan bagi nabinya dengan menzahirkan agamanya. Allah mengungkap, Allah membuka tabir